dan perpindahan itu adalah S. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, perhatikan sekarang misalkan ya ada dua anak. Perhatikan ada dua anak sekarang mendorong gaya, di mana gaya yang pertama yang bekerja ya, gaya yang bekerja ke kanan itu adalah 400 Newton ya, itu 400 Newton. Jadi misalnya ini gaya pertama itu 400 Newton. Nah, kelihatan di layar kalian? Ya, kelihatan kan? Kalau ada kelihatan ini ya. Oke, kemudian gaya yang kedua, Ibu simpulkan F2 ini bekerja ke arah kiri ya. Perhatikan. Nah, sebesarnya masih sama 400 Newton. Ya, besarnya masih sama 400 Newton. Nah, sekarang menurut kalian berapa usaha yang apakah ada usaha di situ? Ya, sekarang saya nanya. Ya, jadi mungkin ada bisa jawab, bantu di kolom chat. Apakah ada usaha di situ? Jadi gaya yang pertama 400. Gaya yang kedua itu juga sama 400. Nah, sekarang usaha di situ berarti berapa? Nah, kalau kita hitung ya, F-nya sendiri ya. Kalau kita hitung gaya usaha di situ adalah 0. Kenapa? Karena gaya yang bekerja pakai E1 dia adalah berlawanan. Jadi yang satu ke kanan 400, yang ke kiri juga sama sebesar 400 Newton. Nah, jadi kalian harus tahu. Kita lihat dulu gayanya seberapa, ada perpindahan enggak? Nah, karena gaya yang di situ 0, berarti usaha yang dilakukan juga adalah 0. Nah, terus bagaimana dengan masalah yang berikutnya? Nah, perhatikan. Mungkin ada yang mau jawab di kolom chat, silakan saya kasih ini ya. Ya, saya tunggu responnya di kolom chat. Jadi, oke, Ika terima kasih. Adit juga menjawab terima kasih. Gaya yang bekerja, kalau gaya berarti simbolnya F. Perpindahan berarti sejauh S. Besar usaha berarti W. Ya. Jadi W sama dengan F kali S. Oke, di sini baru 2 yang menjawab. Ya. Ya, jadi kalau kita diketahui, jadi F sama dengan ya. Oke, Agnes sudah menjawab, jawabannya sama ya. Ya, jadi F sama dengan 100 Newton. Dan S 10 meter. Terus, nah, yang ditanya adalah W, usaha. Jadi W sama dengan F kali S. Nah, saya rasa kalian udah ini ya. 10. Oke, jadi F-nya di sini adalah 100 dan S-nya adalah 10. Jadi sudah benar, jawabannya adalah 1000 ya, Joule ya. Ibu kasih ini, jawabannya adalah
Nah, ya. Jadi mungkin ada yang masih belum paham di sini. Oke, sekarang masuk ke berikutnya. Nah, daya di sini ya, besar usaha yang dilakukan per satuan waktu. Jadi simbol daya P, ingat P ya. Nah, jadi IPA terlalu banyak sekali dengan simbol ya. Jadi P di sini adalah daya, nanti ada P lagi kalian semester 2-nya tekanan ya. P sama dengan daya ya, P itu daya. Jadi kalau kita nyari daya itu adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu. Jadi waktu dalam satuan detik ya atau second. Nah, ya, jadi itu rumusnya untuk besar ya, untuk rumus daya. Nah, sekarang ibu langsung masuk aja di pesawat sederhana, karena pesawat sederhana agak ini ya. Nah, perhatikan pesawat sederhana ya, segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Nah, perhatikan. Jadi pesawat sederhana di sini segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Di mana fungsinya pesawat sederhana? Yang pasti untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Jadi biar mempermudah ya, melakukan usaha. Nah, pesawat sederhana di sini ya dibedakan menjadi 4 seperti yang tadi Bu singgung di awal. Ada tuas ya, ada bidang miring, ada katrol, dan roda berporos ya. Jadi Bu ulangi, ada tuas, ada bidang miring, ada katrol, dan ya roda berporos. Malam ini yang ibu bahas itu adalah tuas ya. Jadi yang ibu bahas malam ini adalah tuas ya. Perhatikan sekarang. Nah, jadi tuas atau pengungkit di sini kalau kita bagi bagiannya ya, ada titik beban. Perhatikan ya. Jadi titik beban. Nah, di sini W ya. Sedangkan antara titik beban dengan titik tumpu di bawah ada lengan beban ya. Ada lengan beban, biasa disingkat dengan LB di sini ya. LB. Nah, antara titik tumpu dengan titik kuasa ada lengan kuasa ya. Ya, jadi di situ ada titik kuasa yang biasa disebut dengan F. Nah, sekarang kalau ibu jelaskan bagi bagiannya dari tuas ya. Mereka sendiri ya enggak? Ya, sekarang ibu bagi tuas sendiri di sini dibedakan menjadi 3. Ya, perhatikan. Bentar ibu cari ini dulu biar bisa menjelaskan ke kalian. Nah, ya. Jadi jenis tuas di sini dibagi menjadi 3. Ya. Pengungkit jenis 1 ya. Ada tuas jenis 2 ya. Perhatikan, ada pengungkit jenis 3. Nah, sekarang bagaimana untuk membedakan antara tuas 1, tuas 2 dan tuas 3? Ya, tuas 1 sendiri ya, yaitu titik tumpu ya, titik tumpu benda itu berada di antara titik beban dan titik kuasa ya. Jadi kalau ibu bikin ini
ya, agar bisa kalian membedakan ya. Jadi titik tumpu ya, di situ ada titik beban ya. Jadi titik tumpu. Nah, sedangkan yang di titik kuasa. Jadi kalau kalian masih bingung, di bawahnya Ibu nanti kasih keterangan di sini ya. Titik kuasa. Nah, jadi Ibu singkat aja ya. Jadi itu titik kuasa T ya, atau TK. Di situ adalah TB ya, titik beban. Itu adalah pengukir jenis pertama. Sedangkan pengukir jenis kedua di sini, titik beban itu di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ya, Ibu ulangi. Titik beban itu berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ya. Jadi perhatikan. Oke. Sekarang yang ketiga untuk membuat ini ya, jenis ketiga yaitu titik kuasa itu di antara titik tumpu dan titik beban. Tolong dipahami perbedaan ketiga jenis ya. Jadi titik kuasa itu di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk membedakan ketiga jenis tuas ya. Jadi Ibu ulangi, di sini ada 3 tuas ya. Jadi jenis pertama, tuas pertama di sini adalah titik tumpunya itu berada ya. Titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban ya. Sedangkan tuas yang kedua yaitu di sini titik bebannya di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan jenis tiganya di sini adalah titik kuasanya di antara titik beban dan titik tumpu. Ya, perhatikan. Nah, kalau kita menyebutkan, perhatikan ya. Jadi contoh apa saja sih alat yang menggunakan prinsip tuas 1 ya. Perhatikan. Yang pertama ya. Di sini ada gunting ya. Jadi itu gunting yang ditarik itu adalah titik tumpunya ya. Nah, di situ adalah titik ini ya. Titik bendanya ya. Sedangkan yang di bawah adalah titik kuasa. Nah, selain gunting juga ada jungkat-jungkit ya. Selain jungkat-jungkit, kalian bisa juga palu ya. Jadi perhatikan ya. Jadi selain jungkat-jungkit ya. Perhatikan contohnya biar kalian tahu. Ada palu. Terus tang pemotong rumput. Ya, tang pemotong rumput. Bisa juga lingges ya. Jadi lingges termasuk sini ya. Nah, jadi lingges ya. Nah, sekarang untuk jenis kedua, perhatikan. Jenis kedua di sini contohnya, kalau ini adalah alat pembuka tutup botol
ya. Jadi alat pembuka tutup botol. Ya. Alat pembuka tutup botol, juga pemecah kemiri. Nah, ya seperti kalian juga lihat gerobak tuh ya, Arco itu adalah termasuk tuas jenis 2. Sedangkan ya, jadi yang kalian lihat ini, perhatikan di sini adalah titik kuasa ya, di situ adalah ya, maaf, titik tumpunya ya. Dan di depan itu adalah ya, titik beban. Nah, sedangkan contoh untuk tuas jenis 3 ya, di sini adalah penjepit roti ya, selain yang kalian lihat di layar kalian. Jadi penjepit roti, terus setelah itu adalah sekop. Kenapa nih? Oke ya, jadi maaf ibu bisukan semuanya ya, karena kita ini terus terang kita dimasuk ke YouTube ya, biar untuk pembelajaran yang untuk yang lain, siapa tahu yang mau belajar ya. Jadi selain penjepit roti, di sini adalah pinset ya, bisa juga sekop juga ya, termasuk ya, sekop. Nah, seperti yang kalian lihat tuh ya. Jadi kalau ini saya rasa kalau udah tahu tuh alatnya apa ya. Kalau kita ini di situ adalah titik kuasanya ya, perhatikan itu adalah titik tumbuh ininya ya, yang itu adalah titik bebannya. Nah, mungkin sudah selesai nyatetnya? Apa buat catatan kecil? Oke, sekarang kalau udah selesai, buat catatan kecilnya, ibu masuk ke bagaimana cara menghitung dari tuas ya. Perhatikan sekarang ya, ya, perhatikan sekarang. Nah, seperti ini. Nah, kita ketemu lagi dengan rumus seperti yang kalian lihat ya. Jadi yang kalian lihat itu ya, F sudah ada gaya kuasa, W itu sama dengan beban Newton ya, satuannya sama-sama ya. Jadi LK itu adalah lengan kuasa, LB itu sama dengan lengan beban. Nah, seperti ini kali LB ya. Jadi F dengan LK, sedangkan W dengan W kali LB.
Nah, sebagaimana contoh ini ya, contoh soalnya. Nah, misalkan sekarang Ibu langsung aja gambar ini Ibu jadikan contoh. Misalnya beban yang kalian ini, bebannya misalnya 800 Newton. Ya, karena Ibu ganti dulu tintanya ya, biar bisa bedain kalian ya. Nah, sekarang jadi misalkan sekarang W nya di sini Bu pakai contoh 800 Newton ya. Akan dipindahkan dengan tuas. Jadi tuas yang kalian lihat warna biru yang panjang dari ujung ya, dari ujung misalnya A, di sini Bu pakai A ya, A sampai di beban di sini Bu tulis B. Jadi panjang A dengan B ya, A sampai B itu panjangnya 3 meter ya. Jadi A sampai B panjangnya 3 meter ya, panjang A ke B 3 meter ya. Terus ya, jarak, perhatikan jarak titik tumpu terhadap beban berarti LB ya. Titik tumpu terhadap beban di situ 1 meter ya, 1 meter. Nah, pertanyaannya berapakah gaya ya? Nah, di situ ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah gaya ya. Sekarang Ibu akan membahas dulu sebelum kalian Ibu kasih soal ya. Jadi di sini ya, misalkan di sini diketahui ya. Jadi diketahui, jadi Ibu tulis diketahui. Ibu singkat aja dik ya. Diketahui W 800 Newton. Newton. Udah. LB di sini adalah 1 meter. Nah, berapakah LK? Kita cari dulu LK. Jadi LK itu sama dengan ya 3 meter ya. Jadi 3 panjang AB dikurangi 1. Jadi 2 meter ya. Jadi yang ditanya adalah F ya. Ditanya itu F. Kan? Jadi jawab langsung Ibu ya. Jadi rumus itu kita masukkan ya. Jadi F sama dengan ya, F kali 2 sama dengan 800 kali 1. Nah, sekarang jadi 2F 800 ya. Jadi F sama dengan ya 800 dibagi 2, 400 ya. Jadi 400 Newton. Nah, seperti ini cara menghitung. Nah, kalau ditanya km, nah sekarang ke slide berikutnya. Di sini ada km ya. Slide terakhir, km itu adalah keuntungan mekanis ya. Ya. Ke slide paling akhir, keuntungan mekanis, perhatikan. Nah, berapakah km-nya? Perhatikan rumus km. KM di situ ya. Saya rasa kalau sudah ada ya, beban per ya gaya kuasa atau LK per LB. Jadi jangan dipakai rumus W per F sama enggak, pakai aja salah satu. Kalau kalian mau pakai LK per LB boleh ya, atau W per F, hasilnya sama ya. Jangan kalian nanti bingung gimana Bu caranya kalau dipakai semua hasilnya sama
Jadi kalau kita buktikan tadi W-nya 800 ya. Kalau kita pakai W per F ya. Jadi 800, F-nya tadi adalah 400 ya. Nah, kan 2. Nah, KM-nya 2. Tidak ada satuannya ya, 2 aja. Bagaimana dengan LKLB? Apakah sama 2? Perhatikan, kalau kita pakai LKLB, LK-nya 2, LB-nya 1. Tuh kan, sama. Jadi kalian harus memakainya adalah salah satu aja, jangan semuanya. Oke. Mungkin ada yang ini ya, yang ditanyakan atau langsung Ibu kasih soal dulu satu di bawahnya ya. Ya, di sini Ibu kasih soal. Ya. Nah, silakan dulu tulis di kolom chat. Termasuk tuas jenis berapakah yang kalian lihat di layar kalian? Oke, saya tunggu. Ya. Jadi 1 itu tuas keberapa? 2 tuas keberapa? Ya, baru di sini ada Dika. Ya, nomor 1 apa? Oke. Ya, baru Dika. Ya, Astin sudah menjawab di sini ya. Oke, Astin, terima kasih. Dika sudah masuk ke gambar nomor 5. Oke, Dika. Nomor 3-nya Dika belum ya? Dika nomor 3-nya gambar nomor 3 belum? Ya. Kita ini. Oke, Astin sudah nomor ini. Nomor 6 itu adalah pemecah biji ya, kemiri. Nomor 6. Oke, saya bahas saja ya. Jadi nomor 1 yang pasti adalah tuas jenis 3 ya. Halo, begini Ya. benar ini. Nomor 3. Ya. Kan? Jadi nomor 1 itu tuas nomor 3. Nomor 2 tuas nomor 1 ya. Terus yang ketiga ini adalah tuas jenis nomor 3. Nomor 4 tuas jenis 2. Nomor 5 masih sama nomor 2 ya, pembuka botol. Dan yang terakhir ini adalah pemecah buah kemiri, ini nomor 3. Nomor 2 ya. Nah, sekarang bagaimana jika Ibu ada soal seperti ini? Ya. Jika ada sebuah pengukit ya, di mana panjang ya. Ya.
ada pengungkit. Oke, ternyata sudah ada soalnya ya. Silakan kalian tulis di kolom chat jawabannya. Ya. Ya, silakan. Saya tunggu jawabannya. Yang ditanya gaya yang diperlukan, dan juga silakan hitung juga berapakah keuntungan mekanisnya. Ya. Oke, saya tunggu. Oke, saya yang sudah ini silahkan tulis di kolom chat sekarang. Ini baru ini ya, tuas ya. Bidang miring lagi nanti ya. Ada hitung-hitungannya lagi. Katral juga ada hitung-hitungannya lagi nanti. Semua serba hitung-hitungan. Oh, Elia sampai terharu dia itu. Ya Elia ya. Oke. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Ya. Ya, sudah ada yang masuk. Oke, Agnesa sudah masuk ini. Ya, terima kasih. Termasuk Dika juga. Dika KM-nya berapa, Dika? Dika KM-nya berapa? Oke, sudah. Astin juga udah menjawab ya. Nah, ini masih yang gampang ya. Oke, Dika langsung menjawab KM-nya ya. Jadi jawabannya sama dengan punya Agnesa. Ya, yang lain? Ya. Ya, Cinta sudah menjawab. Terima kasih. Ya, tadi sudah ini. Sudah izin sama Ibu tadi. Ya, Mang Adit F45 KM-nya. Nah, ini Mang Adit yang beda sendiri jawabannya. Nah, terima kasih. Dia sudah berani ini. Beda dari teman-temannya. Ya. Kita hitung ya. Ya, Astin. Oke. Astin sudah lengkap jawab. Kita hitung. Di sini ya. Perhatikan. LK-nya sudah ada ya. Perhatikan jika dibandingin yang tadi, mungkin di sini bingungnya Nana, LK-nya sudah ada. Sedangkan yang contoh soal tadi, oke Ibu bisa balik ke contoh soal tadi, mungkin ada yang bingung. Kalau contoh soal yang tadi, LK-nya itu tidak ada. Jadi yang di ini adalah dia panjang, ya. Panjang tuasnya yang diketahui. Nah, jadi tadi itu panjang tuasnya. Sedangkan ini LK-nya sudah ada, jadi tidak perlu kita mengurangi lagi. Jadi W90
ya, seperti biasa. Sedangkan LB lengan bebannya 1 ya. LK jadi tidak perlu kita ngurangi 3 dikurangi 1. Kenapa? 3 meter itu sudah LK. Kalau yang tadi itu adalah panjang, jadi 3 meter panjang tuasnya. Ditanya adalah F. Nah, ya, rumusnya saya rasa kalau udah tahu ya. Jadi F ya, F kali LK ya, atau F kali 3 langsung ya, bisa juga. W kali LB ya. F di sini kali 3, W nya sama dengan 90 kali LB nya adalah ya 1, jadi F tinggal bagi aja ya. Nah, 90 dibagi 3, nah F sama dengan ya, bagi 3 sama dengan 30. Oke. Nah, sekarang KM-nya udah pasti ya. Nah, KM-nya di sini adalah bisa juga 90 W per F ya. Ibu ambil 1 aja, W per F. Ya, 90 per 30 yaitu 3. Atau bisa juga LK per LB, sama aja. Nah, ini dia cara menghitungnya ya. Jadi harus hati-hati kalian. Nah, baru masuk ke tuas, nanti bidang miring ngitungnya juga ada ya. Oke, sebentar lagi ya, Ibu akan share kode kuisisnya biar kalian bisa pelan-pelan mengerjakan kuisisnya. Jumlahnya berapa, Bu? Hanya 10. Gampang-gampang ya. Jadi kalau kalian menyimak semua yang apa Ibu paparkan malam ini, saya rasa kalian bisa menjawab. Kalau perlu betul semua, sudah keren itu ya. Ya. Berapakah kode kuisisnya? Ya. Oke, Ananda naik dia. Adit, Cynthia, Ika sama Dea sama. Iya, Nadila di bawahnya Nanda. Tolong waktunya ya. Iya, Ika lagi naik. Oke, masih dia di atas. Dila belum ada salahnya di sini ya. Cek yang lain. Ya, Dea, Cynthia sama Dika nih sama, termasuk Nadila. Sedangkan Eka sudah finish.
tinggal Dika. Oke. Dika sama Adit belum? Iya, Adit naik pelan-pelan. Siapakah yang ini? Apakah mampu menggeser Nanda nih ya? Antara Dika atau Kak Adit? Iya, Agnesa langsung naik dia di urutan 4. Jadi Adit, oke. Ternyata Dika bisa menggeser Nanda. Nah, sekarang Adit sudah finish ternyata. Sekarang kita nunggu Nadila sama Agnesa apa bisa dia menggeser yang di atasnya. Ya, Nadila apa bisa menggeser ini karena belum selesai. Ya. Di sini kita belajar bukan untuk siapa ini, tidak, kita semuanya rata. Jadi apakah kalian bisa tidak memahami materi yang Ibu sampaikan? Itu aja untuk menguji kalian. Ya. Jadi kalau kalian belum paham, besok pada kita pertemuan offline-nya bisa kalian nggak usah malu-malu, Bu, saya belum ngerti, kan diulang lagi nanti. Ya. Ya. Sekarang tinggal Dila aja. Apakah tinggal Nadila, Tasya, dan Nanda ya? Nanda ya. Jadi Adit sama Agnesa sama di sini, salahnya sama. Sedangkan Ananda sama Nadila Puspadi sama, tapi Dilanya pada posisi belum selesai. Dea sama Astin. Dea, Astin sama Cinta sama. Eka dengan Tasya belum selesai di sini, sama Nanda. Oke, sudah selesai di sini yang di atas. Ternyata Nadila belum bisa menggeser Ananda ya. Nah, jadi kita tunggu dulu Ananda. Ya, kita tunggu dulu lagi 2 menit. Ya. Jadi tinggal 2 menit lagi. Ya, sebelum Ibu masuk ke bidang miring. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya malam ini.